Annyeong, kali ini aku akan menceritakan sebuah film Korea yang berjudul Jose. Film ini merupakan adaptasi dari film Jepang berjudul Jose the Tiger and the Fish. Jose menceritakan tentang seorang perempuan penyandang disabilitas yang diperankan oleh Han Ji Min yang nantinya akan bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Yong Sok yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk. Pertemuan itulah yang akhirnya membuat keduanya mulai menaruh perasaan kepada satu sama lain. Apakah Jose dan Yong Sok akan bersama selamanya? Yuk langsung aja ya kita masuk ke filmnya. Let's go! Film ini dimulai dengan memperlihatkan seseorang yang jatuh dari kursi roda. Orang itu adalah Jose. Lalu ada seorang laki-laki bernama Yong Sok yang menghampiri dan menolong wanita itu. Karena terjatuh, kursi rodanya pun rusak dan tidak bisa berjalan. Lalu akhirnya Yong Sok mengantar Jose pulang memakai sebuah gerobak. Jose tinggal bersama dengan seorang nenek. Karena sudah menolong Jose, Yong Sok ditawari untuk makan sebelum ia pergi. Jose terlihat memasak sendiri, walaupun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Setelah makan, Yong Sok pun pulang. 그게 우리의 첫 만남이었다. Yong Sok terlihat sedang menikmati kopi di kafe. Lalu dari jendela melihat nenek Jose sedang mengambil barang bekas di jalan. Yong Sok akhirnya membantu nenek membawa barangnya. Sesampainya di rumah, lalu nenek menyuruh Jose memasak untuk Yong Sok. Jose melihat Yong Sok dari dalam rumahnya. Jose terlihat sedang memasak. Yong Sok melihat foto di dinding. Terlihat foto anak kecil yang digendong dengan seorang laki-laki. Jose bilang orang itu ialah ayahnya. Itu adalah foto dia saat di Budapest karena Jose lahir di sana. Jose bilang ia lebih terlihat seperti ibunya, tidak terlihat seperti seorang campuran. Lalu mereka bertiga akhirnya makan bersama. Yong Sok mendapat bingkisan spam dari kafe tempat ia bekerja. Lalu ia memberikan itu kepada Jose. Jose akhirnya memasak lagi untuk Yong Sok. Lalu mereka berdua akhirnya memasak bersama. Yong Sok lalu nanya, "Siapa namamu?" Lalu ia bilang, "Panggil saja aku Jose," katanya. Yong Sok terlihat mau benerin kursi roda Jose, tapi ternyata dia tidak berhasil. Kata Jose, ia tidak akan memasak untuk Yong Sok, karena Yong Sok gak ngelakuin apa-apa. Terlihat ada banyak buku di dalam kamar Jose. Yong Sok nanya, apakah semua buku ini nenek yang ambil dari suatu tempat? Kata Jose, iya, karena orang selalu membuang buku. Sampah buku yang mereka buang berguna untuk Jose. Lalu Yong Sok menulis nomor HP-nya di stiker, menyuruh Jose untuk menelponnya jika ada perlu. Lalu Jose meminta tolong untuk membelikannya sebuah buku. Yong Sok terlihat mencari di sebuah toko buku. Lalu ia membaca bukunya, dan terlihat ada sebuah bulu. Yong Sok lalu tersenyum. Jose terlihat sedang membaca bukunya di kamar. Lalu Yong Sok makan bersama dengan nenek. Terlihat Jose sedang berjalan-jalan keluar bersama dengan Yong Sok. Yong Sok terlihat menemui seorang pria untuk memperbaiki kursi roda Jose. Pria ini ternyata adalah pria yang dibesarkan di panti asuhan seperti Jose. Jose dibuang oleh orang tuanya di depan kantor polisi saat berusia 2 tahun. Karena suatu kasus, Jose akhirnya melarikan diri dari panti asuhan dan dia ditolongin sama nenek di rumah itu dan akhirnya dirawat sampai sekarang. Yong Sok terlihat sedang membantu nenek memilah barang bekas. Lalu ia bilang kalau bibi temannya bekerja di panti untuk penyandang disabilitas. Pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk perbaikan kamar mandi dan juga dapur. Jadi agar bisa memudahkan nenek dan juga Jose. Kalau nenek setuju, perbaikan bisa langsung dimulai. Yong Sok terlihat memujuk sang nenek. Lalu nenek setuju dan perbaikan rumah pun dimulai. Jose terlihat sedang membaca majalah di kamar. Lalu Yong Sok datang. Bilang kalau semuanya bisa selesai hari ini.
Lalu Yongsok nanya sama Jose, jika ia bisa berpergian, Jose ingin pergi kemana. Kata Jose, tidak ada tempat yang mau ia datengin. Katanya ia udah pernah pergi ke sana. Terus Yongsok nanya, mana yang paling ia suka? Skotlandia, kata Jose. Lalu Yongsok ngeliatin Jose dari aplikasi Maps di HP-nya. Kata Jose, terlihat indah. Terus Yongsok bilang, bukankah kamu bilang pernah ke sana? Lalu Jose bilang, kapan aku bilang itu? Jose terlihat sangat tertarik. Lalu Yongsok terus menatap Jose, dan tangannya pun menyentuh wajah Jose. Terlihat ada seorang wanita yang datang. Namanya Sukyong. Ia adalah temannya yang membantu Yongsok untuk mendapatkan subsidi untuk nenek dan Jose. Jose melihatnya dari dalam kamar. Lalu Yongsok berbincang dengan Sukyong di luar. Kamar mandi dan dapur sudah selesai diperbaiki. Yongsok mengetuk pintu kamar Jose dan bertanya, apa dia boleh masuk? Tapi tidak ada jawaban dan pintunya pun terkunci. Lalu Jose bilang sebaiknya Yongsok gak usah datang lagi. Lalu Yongsok bilang kalau ia akan datang lagi. Tapi Jose memohon kepada Yongsok untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Setelah beberapa waktu, Yongsok terlihat sedang di halte bis. Lalu Yongsok bertemu dengan wanita dari panti sosial yang membantu memperbaiki rumah Jose. Wanita itu bilang kalau ia harus membantunya karena neneknya sudah meninggal. Jadi dari dinas sosial sering pergi ke rumah Jose. Neneknya meninggal sebulan yang lalu. Lalu Yongsok pergi ke rumah Jose. Mereka berdua akhirnya bertemu dan berbincang. Jose bilang orang-orang dari dinas sosial yang membantunya membeli bahan makanan. Tidak ada yang merepotkan. Baguslah, kata Yongsok. Terlihat abu neneknya masih ada di meja rumahnya. Yongsok bilang muka Jose terlihat kurus, harus makan dengan baik. Yongsok terlihat khawatir kepada Jose. Jose bilang ia tidak nyaman dengan Yongsok dan memohon untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Jose terlihat menangis dan bilang, katanya ia kan sudah memohon. Lalu Jose pergi ke kamarnya. Lalu Yongsok berdiri dan ia bilang akan kembali lain hari. Tapi Jose tetap bilang jangan kembali, tidak perlu datang lagi katanya. Salju terlihat sedang turun di luar. Lalu Yongsok berjalan pergi. Terlihat Jose keluar pagar memakai kursi roda dan menangis. Yongsok melihat dan berjalan ke arah Jose. Lalu Yongsok menatap Jose dan memegang tangannya. Jose memohon kepada Yongsok untuk jangan pergi dan tetap bersamanya terus. Yongsok pun menjawab kalau dia akan melakukan itu untuk tetap bersamanya. Mereka saling menatap dan akhirnya berciuman. Salju terlihat terus turun. Mereka berdua terlihat tidur bersama. Jose bilang ke Yongsok untuk tetap di sini hari ini, besok dan juga lusa. Yongsok bilang kalau tetap di sini aja bisa mati, harus keluar dan kerja. Lalu Yongsok mencium hidung Jose. Yongsok terlihat memindahkan barang-barangnya ke rumah Jose. Mereka sekarang akan tinggal bersama. Tiba-tiba Jose melihat harimau dari tembok pagar yang berlubang. Lalu Yongsok nanya, Jose lagi apa? Jose bilang, ia ngelihat seekor harimau. Lalu Yongsok terkejut, tapi ia bilang, itu bisa saja. Jose dan Yongsok terlihat sedang duduk di luar. Lalu Jose bilang, jika harimau berhasil melewati tembok, dia tidak akan takut. Kenapa? Kata Yongsok. Jose bilang, karena ada Yongsok di sisinya. Terus Yongsok bilang kalau ia gak percaya diri untuk ngalahin harimau. Lalu aku akan dimakan dulu. Dan Jose bisa melarikan diri. 네가 나한테 걸어오던 소리가 기억나. 무섭지 않아. Yongsok terlihat menambal dinding luar yang berlubang. Dan tersenyum kepada Jose yang sedang membaca buku di dalam. Yongsok terlihat baru pulang dari luar. Jose sudah tertidur di kamar dan Yongsok tidur di sampingnya dan memeluk Jose.
Yongsok terlihat sedang menonton TV dan Jose memberikan sebuah tespek ke Yongsok. Pas dilihat hasilnya negatif. Mereka berdua berbaring bersama sambil melihat Google Maps menunjukkan tempat mereka pertama kali bertemu. Jose mencium hidung dan bibir Yongsok. Mereka berdua terlihat pergi ke taman hiburan. Lalu Jose melihat orang yang memegang balon. Lalu Jose ikutan beli deh. Jose bertanya kepada Yongsok, "Kenapa? Apa aku aneh?" katanya. Yongsok tersenyum dan berkata, "Enggak, kamu sangat cantik," kata Yongsok. Lalu mereka berdua naik biang lala. Jose terlihat sangat menyukainya. Lalu ketika ia mau turun, Jose terlihat sedih dan akhirnya sengaja menahan pintunya agar mereka bisa menaikinya lagi. 5 tahun telah berlalu. Terlihat Yongsok mendorong kursi roda Jose. Mereka terlihat sedang berada di luar negeri. Yongsok menggendong Jose, lalu terus berjalan di padang rumput yang luas. Dan mereka akhirnya sampai dan terlihat pemandangan yang sangat indah. Mereka berdua duduk, lalu Yongsok bilang ia tidak percaya kalau mereka datang ke Skotlandia. Jose bilang kalau dia ingin datang ke sana bersamanya. Tetapi ternyata Yongsok gak ada di situ. Lalu Jose berkata kalau ia terkadang ingin pergi ke tempat terjauh bersama dengan Yongsok. Tapi terkadang ia juga berpikir terkurung di suatu tempat di rumahnya. "Aku dan kamu," kata Jose. Lalu terlihat Jose sedang melihat Google Maps. Ternyata itu cuma hayalan dari Jose. Terlihat tembok yang pernah diperbaiki oleh Yongsok dan stiker nomor HP Yongsok yang juga sudah dihapus. Jose dengan temannya dan wanita dari dinas sosial pergi untuk memindahkan ambu neneknya, dan Jose juga menyetir mobilnya sendiri. Jose terlihat sedih, tetapi tersenyum melihat ambu neneknya sudah dipindahkan. Terlihat Yongsok berjalan ke arah mobil setelah keluar dari tempat kerjanya. Dan di dalam mobil ada seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah Sukyong. Lalu Sukyong ngasih undangan ke Yongsok, dan itu ternyata adalah undangan pernikahan mereka berdua. Yongsok melihat ada sehelai bulu di mobilnya, dan mengingatkan itu dengan Jose. Saat mobilnya berhenti di lampu merah, Yongsok melihat ada seseorang yang memakai kursi roda. Tapi pas dilihat ternyata itu adalah orang lain. Lalu di sebelah mobil Yongsok muncul mobil yang dikendarai oleh Jose. Akhirnya Yongsok pun melihat Jose dari dalam mobil itu. Lalu mobil Jose pun berjalan. Yongsok menunduk, matanya terlihat berkaca-kaca. Adegan flashback. Terlihat Jose dan Yongsok di sebuah akuarium. Jose bilang kalau kita akan berpikir ikan-ikanlah yang dikurung, tetapi menurut ikan, kitalah yang dikurung. Tapi Jose pikir bagus untuk dikurung kayak gitu, selama mereka berdua bersama. Jose bilang sekarang ia udah baik-baik aja. Bahkan jika Yongsok udah gak di sisinya lagi, Jose akan berpura-pura kalau Yongsok tetap ada bersamanya. Jadi, sudah tidak apa-apa. Lalu Yongsok bilang, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Dan Yongsok pun menangis. Lalu Jose memegang tangan Yongsok. Yongsok terlihat berjalan mendorong kursi roda Jose di bawah bunga-bunga yang berjatuhan. Jose berkata, "Bunga-bunga layu berjatuhan. Dengan indah, diam-diam layu." Nah, sampai di sini dulu untuk cerita film Jose.
Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share biar aku tambah semangat untuk bikin video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton. Annyeong! Do you want to know?